lagi di dalam pembahasan soal-soal kimia untuk TKA 2025. Dan hari ini merupakan video pembahasan prediksi soal yang keempat yang akan dibagi ke dalam 3 video pendek seperti biasa. Oke, soal yang pertama. Soal ini berkaitan erat dengan konsep stokiometri versi yang pertama. Kita diberikan suatu reaksi ya di sini antara KClO3 dengan HCl menghasilkan KCl, H2O, dan Cl2. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak KClO3 yang saya perlukan untuk menghasilkan 142 gram gas klorin. Nah, selalu notice apakah persamaan reaksi yang diberikan di soal sudah setara atau belum. Nah, kita lihat bahwasanya oksigen di sebelah kanan di H2O hanya 1, sedangkan di sebelah kiri ada 3. Maka kita tambahkan koefisien 3 di H2O. Akibatnya jumlah hidrogennya menjadi 6 nih. Maka di sebelah kiri saya tambahkan koefisien 6 di HCl. Kemudian jumlah Cl menjadi 9 nih. Sebanyak 7. Nah, sedangkan di sebelah kanan hanya ada 3. Maka kita tambahkan koefisien 3 di Cl2 supaya total Cl-nya menjadi sama-sama 7. Oke, reaksi sudah setara nih. Maka langkah kedua adalah menentukan mol dari Cl2 atau dari gas klorin. Oke. Yang menjadi challenge dalam soal ini adalah kita sama sekali tidak diberikan data nomor massa. Oke, jadi ini sebagai bahan reminder buat teman-teman, selalu bersiap-siap untuk kemungkinan terburuk. Oke, jadi cobalah untuk mengingat beberapa nomor massa untuk atom-atom tertentu. Jadi misalnya untuk Cl ya, Cl itu nomor massanya 35,5 ya. Jadi ArCl itu 35,5. Hidrogen itu 1, potasium itu atau kalium itu 39 ya. Kemudian oksigen itu 16. Untuk Cl2 berarti mRc dari Cl2 adalah 71 ya. Maka 142 gram dibagi 71 gram per mol. Jadi hasilnya adalah 2 mol. Seperti itu ya. Nah, kita sudah mendapatkan mol dari gas klorin nih. Maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan mol dari KClO3 dengan menggunakan perbandingan koefisien nih. Jadi koefisiennya KClO3 dibandingkan dengan koefisien dari Cl2 dikali dengan mol dari Cl2. Oke, perbandingannya berapa nih? Perbandingannya adalah 1:3 dikali dengan 2 mol. Maka hasilnya adalah 2/3 mol. Langkah keempat, kita bisa menentukan massa dari KClO3. Tinggal 2/3 mol ya, dikali dengan Mr dari KClO3 ya. 2/3 mol dikali Mr KClO3. Oke, karena sudah dilakukan kalkulasi, maka Mr dari KClO3 adalah sebesar 122,5 gram per mol. Maka hasilnya adalah kurang lebih 81,7 gram. Sehingga opsi jawabannya adalah yang B, seperti itu. Oke. Cuman kakak meyakini bahwasanya di setiap soal pasti akan diberikan data AR ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya berkaitan erat dengan energi ikatan ya. Kita diberikan persamaan termokimianya, terus kita diminta untuk menentukan nih berapa nilai energi ikatan OH ya, untuk lebih spesifik pada molekul air. Oke, untuk mengerjakan soal seperti ini ya, kita harus melihat dulu nih opsi jawabannya. Ternyata opsi jawabannya semuanya bernilai positif, maka nilai dari entalpi atau perubahan entalpinya juga harus bernilai positif, seperti itu. Maka langkah pertama kita tuliskan dulu nih reaksi yang pertama. Jadi H2O ya, fasenya gas, membentuk H2 gas plus setengah O2 hasilnya gas. Nilai delta-nya tetap positif 285 ya. Kemudian reaksi yang kedua, jadi karena kita mau semuanya dalam hasil yang positif, maka reaksi yang kedua kita balik, jadinya H2
gas seperti ini membentuk 2H. Fasenya gas, nilai delta H-nya menjadi positif 436. Kemudian yang ketiga, reaksi yang berikutnya juga sama. Tetapi kita ingat bahwasanya pada koefisien reaksi di reaksi pertama, nilai dari O2 itu adalah setengah. Maka pada reaksi yang ketiga nanti kita kalikan setengah ya. Jadi pertama kita balik dulu. Jadi O2 gas menjadi 2O gas. Nilai delta H-nya adalah positif 495. Kemudian kita kalikan setengah ya. Maka ketika kita kalikan setengah, koefisiennya menjadi seperti ini. Kemudian oksigen jadi tinggal menjadi O-nya saja. Terus ini perubahan entalpinya kita bagi 2. Maka kita dapatkan reaksi secara keseluruhan nih. Jadi ada yang bisa dicoret. Ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret, ini juga dicoret ya. Sehingga hasilnya menjadi H2O gas terurai menjadi 2H gas plus O gas. Nah, nilai perubahan entalpinya tinggal kita jumlahkan aja semuanya. Sehingga di akhir kita mendapatkan nilai sebesar 968,5 kJ. Kemudian kita harus kritisi karena yang ditanya adalah nilai energi ikatan OH. Pada molekul H2O ya, kalau kita gambarkan struktur kerangkanya, bentuknya menjadi seperti ini. Jadi ada dua nih ikatan OH pada H2O, maka nilai entalpinya harus dibagi 2. Jadi 968,5 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 484,2 kJ. Nah, karena tidak ada pilihan desimal, kita ambil aja opsi jawaban yang mendekati, yaitu opsi C. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk soal seperti termokimia seperti ini itu memang agak tricky, perlu banyak latihan soal ya, dan silahkan tulis di kolom komen ya, kira-kira kalian mau latihan berapa banyak nih untuk soal yang berkaitan erat dengan termokimia seperti ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita diberikan 4 set bilangan kuantum ya. Jadi ada nilai N, nilai L, nilai M, dan nilai S. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menuliskan dulu nih apa saja yang bisa kita dapatkan dari keempat set bilangan kuantum tersebut. Kalau N-nya sama 3, berarti itu menunjukkan bahwasanya dia menjadi awalan 3 dalam konfigurasi. Jika nilai L-nya 2, itu berarti menunjukkan orbital D. Orbital D, seperti itu. Kemudian nilai M-nya sama dengan 0. Nah, kita ingat bahwasanya orbital D itu memiliki 5 kamar ya, 5 kamar, dengan setiap kamarnya itu diberikan simbol atau penomoran dari negatif 2 hingga positif 2, seperti itu. Kemudian nilai spinnya adalah negatif setengah, berarti maknanya semua kamar harus terlebih dahulu dengan spin elektron yang mengarah ke atas terlebih dahulu di 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Baru kemudian kita tambahkan spin yang mengarah ke bawah 1, 2, 3, berhenti di angka 0 karena nilai dari bilangan kuantum M-nya itu di angka 0. Maka kesimpulan dari keempat data ini tadi menghasilkan jumlah elektron valensi paling akhir, yaitu 3D8. Nah, maka setelah kita membuat seperti ini, kita tuliskan nih konfigurasi elektron untuk unsur tersebut. Sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah opsi yang pertama dia menyatakan kulit M, berarti sistem kulit, bukan sistem subkulit. Maka kita harus ingat dulu nih konfigurasi sistem kulit. Kalau konfigurasi sistem kulit, maka nilai yang pertama ini itu menunjukkan kulit K, karena hanya terdiri atas 2 elektron saja. Kemudian suhu yang kedua, 2s2 sampai 2p6, itu menunjukkan kulit L yang maksimal diisi oleh 8.
Kemudian empat konfigurasi yang berikutnya itu menunjukkan kulit M, dimana harus totalnya 18, sehingga opsi yang pertama penilai benar, seperti itu. Opsi pilihan yang kedua dia menunjukkan orbital Px. Nah ini tentu saja sudah salah ya, karena dia berakhir dengan orbital D. Kemudian opsi yang berikutnya itu benar ya, karena benar dia menunjukkan subkulit D. Dan opsi yang keempat salah, bukan subkulit P tapi subkulit D ya. Itu untuk soal yang berkaitan dengan erat dengan struktur atau konfigurasi elektron ya, kurang lebih seperti ini. Bagi yang masih lupa-lupa dengan konfigurasi, silahkan belajar lagi ya aturan Aufbau. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ini berkaitan erat dengan pernyataan benar salah. Kita cuma diberikan data suatu unsur yang memiliki nomor atom 35. Maka untuk menjawab setiap pernyataan ini kita harus membuat konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Jadi A35 ya. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Seperti ini. Atau kita bisa menuliskannya dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu menggunakan aturan penyingkatan. Jadi dari 1s2 sampai 3p6 kita singkat menjadi argon seperti ini. Kemudian kita tuliskan 3d10, 4s2, 4p5. Kenapa kok 3d10 bisa kita tulis 2? Ya karena dia sudah terisi penuh ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita tinggal menyesuaikan saja konfigurasi elektron dari unsur A ini dengan pernyataan yang ada. Oke, termasuk golongan unsur transisi. Tentu saja jawaban ini salah ya. Sekalipun dia ada orbital D di situ, tapi yang harus kita perhatikan adalah konfigurasi yang paling akhir. Ya, karena dia berakhiran dengan subkulit S plus P, maka dia masih termasuk golongan utama. Ya, lebih tepatnya golongan 7A ya. 7A. Maka pernyataan ini salah. Kita lanjut. Unsur A terletak pada periode keempat. Benar ya. Itu benar sekali. Mempunyai kulit terluar dengan konfigurasi 3s2 3p5. Ini salah karena harusnya 4s2 4p5. Mempunyai nilai keelektronegatifan besar. Ya, benar karena dalam tabel periodik dari kiri ke kanan, dalam satu periode nilai keelektronegatifan semakin besar. Seperti itu, jadi dari kiri ke kanan semakin besar. Kemudian memiliki kecenderungan bentuk ion negatif. Iya, karena nilai keelektronegatifannya besar. Jadi ini masih berkaitan ya. Jadi semakin besar nilai keelektronegatifan, maka dia akan semakin cenderung untuk membentuk ion negatif. Tapi jika nilai keelektronegatifannya makin kecil atau kita sebut elektropositif, dia akan semakin cenderung membentuk ion positif. Seperti itu. Jadi untuk pertanyaan yang keempat ini, yang benar adalah pernyataan kedua, keempat, dan kelima. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini merupakan diagram ya. Biasanya kita menjumpai soal-soal seperti ini, itu masih berkaitan erat dengan termokimia. Nah, ini merupakan bagian dari hukum Hess ya, hukum Hess. Nah, untuk menyatakan atau menjawab soal seperti ini, sebenarnya ada trik khususnya. Kalian cukup untuk melihat keadaan akhir dan keadaan awalnya saja. Kita ketahui bahwasanya di titik yang pertama, atau ini titik kedua ya, titik yang pertama itu nilainya 283 negatif. Sedangkan di titik yang kedua itu nilainya adalah negatif 242. Nah, kita lihat bahwasanya jarak antara titik pertama dan yang kedua itu menunjukkan nilai dari perubahan entalpinya itu sendiri atau delta H3 seperti itu. Jadi dari negatif 242 ke negatif 283 itu hanya berjarak sekitar 41 kilojoule. Seperti ini. Sehingga opsi jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Ya, jadi soal ini bisa diselesaikan dengan cepat ya, tapi perlu waktu. Teman-teman perlu waktu untuk mulai bisa untuk membaca soal ini mau dijawab dengan cara seperti apa ya, supaya tidak berlarut-larut.
Seperti itu ya. Oke, sampai di sini video part yang pertama. Silahkan like dan komen jika video ini dirasa sangat membantu, atau mungkin kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan tulis di kolom komen ya. Dan selalu kakak ingatkan untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di video part yang kedua dan part yang ketiga. See ya.